Semua yang kita pikirkan nggak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita renungkan di hati kita nggak akan bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dalam hati kita nggak akan kita harapkan dia yang bersama kita ketika di padang mahsyar nanti kecuali Nabi Muhammad yang kita harapkan untuk bersama kita nanti. Nabi Muhammad SAW kalau mau sholat, Nabi Muhammad kalau mau nyuruh Bilal azan atau qomat, nyuruhnya pakai kalimat apa? Arihna biha ya Bilal, arihna, hibur kami wahai Bilal. Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan hibur kami wahai Bilal, berarti Nabi mau sholat. Itu hiburan Nabi Muhammad. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kebahagiaanku, kenikmatanku diberikan oleh Allah dalam sholatku. Ini ya, sholat adalah kita hadirkan di situ berduaan dengan Allah, munajat dengan Allah. Dan dengan sholat kita sebenarnya bisa mi'raj itu. Nabi Muhammad mi'raj dan bertemu dengan Allah sementara. Itu adalah syakal daripada sholat. Kita baca di waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Ini kalimat yang diucapkan oleh lisan baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ketika bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah SWT, Nabi Muhammad menta'adim dan menghormati Allah dengan salam khusus, dengan salam tahiyat itu. At-tahiyatu lillah, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu jawaban dari Allah itu yang kita baca di tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di sini bagaimana ayyuhan nabiyyu? Sama seperti di Quran seringkali ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Enggak mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Bagaimana Allah menghormati nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dilihat setelah warahmatullahi wabarakatuh, apa yang kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Siapa yang mengucapkan ini? Nabi Muhammad SAW. Di saat hadroh yang saat itu puncak-puncak nikmatnya, puncak-puncak keagungan yang didapatkan oleh Allah, saat itu harusnya Nabi Muhammad nggak ingat apa-apa, tapi Nabi Muhammad masih ingat dengan umatnya dan meminta kepada Allah, assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam engkau ya Allah kepada kami, berikan juga kepada umatku yang soleh-soleh ya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Bagaimana Nabi Muhammad nggak lupa dengan umatnya di saat itu di atas Sidratul Muntaha, tapi tidak melupakan umatnya di saat puncak keagungan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kita harusnya bangga punya Nabi Muhammad. Jangan dipikirkan di dalam hati kita sesuatu yang lain. Kita mikirkan si fulan, si fulana, si ini, mikirkan begini, mikirkan dunia. Semua yang kita pikirkan nggak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita renungkan di hati kita nggak akan bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dalam hati kita nggak akan kita harapkan dia yang bersama kita ketika di padang mahsyar nanti kecuali Nabi Muhammad yang kita harapkan untuk bersama kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi buat apa kita banyak mikirin orang lain, manusia yang lain, dan kita kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, berpaling daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu besarnya cinta beliau kepada kita semuanya, perhatian beliau kepada kita semuanya, dan sayang beliau kepada kita semuanya. Dan itu bukan main-main, bukan hanya dongeng, bukan hanya ya sebatas untuk mensifatkan Nabi Muhammad, tapi diabadikan oleh Allah langsung dalam Qur'annya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang kepada kalian rasul, bukan sembarang rasul. Rasul min anfusikum, fi riwayah min anfasikum, qiraah yang lain dibaca min anfasikum, boleh juga min anfasikum. Seorang rasul yang datang dari jenis kalian sendiri. Dalam riwayat min anfasikum berarti yang terbaik di antara kalian. Apa sifatnya? Ya aziz alaihi ma'anitum. Aziz alaihi ma'anitum, berat baginya sesuatu yang membuat kalian umat ini, sesuatu yang membuat kalian susah, sesuatu yang membuat kalian sulit, itu akan terasa berat di hati Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, Nabi Muhammad merasakan rasa berat di dalam hatinya. Kita mendapatkan musibah, Nabi Muhammad merasa berat dengan dalam hatinya. Kita terkena duri di kaki kita, Nabi Muhammad merasakan sakitnya di dalam hatinya. Ini sifat Nabi Muhammad jadi abadikan oleh Allah SWT dalam Quran. Aziz alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Yang beliau ini haris alaikum apa? Sangat berharap besar, keinginannya besar untuk mendapatkan ke umatnya mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Selalu umatnya yang dipikirkan bagaimana umatnya dalam kebaikan, bagaimana umatnya dekat dengan Allah, bagaimana umatnya selamat dari azab Allah, bagaimana umatnya masuk surganya Allah SWT. Semuanya diusahakan, semuanya dikorbankan, semua diberikan untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Semuanya apa yang enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Berdarah, dihina, difitnah, bahkan ya dilempar kotoran, dilempar ludah, semuanya pernah. Musibah-musibah yang besar-besar sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sakaratul maut, merasakan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut yang luar biasa, sampai malaikat Jibril berpaling wajahnya dari Nabi Muhammad karena enggak tega. Di saat merasakan sakitnya itu, ketika tahu rasa sakit sakaratul maut, Nabi Muhammad meminta, ya Allah, aku tahu rasa sakaratul maut yang begitu sakit ini, aku minta separuh rasa sakit yang dirasakan umatku, berikan dan biar aku yang menanggung bebannya. Separuh rasa sakit daripada umat Nabi Muhammad ketika merasakan sakaratul maut diminta oleh beliau, biar aku yang menanggung, untuk mengurangi rasa sakit sakaratul maut daripada umatnya yang disayang oleh beliau. Ini manusia seperti ini kita tinggalkan, kita jauhin. Kita enggak memikirkan atau kita enggak membayangkan ketika kita mau tidur, ketika bangun tidur, bahkan di saat qasidah pun kadang kita lupa, lalai. Hanya kita menikmati musiknya, enggak menikmati maknanya. Padahal makna-makna tersebut, qasidah-qasidah tersebut, itulah yang membuat mereka menikmati qasidah-qasidah tersebut. Inilah Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang memiliki kedudukan tinggi pasti dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada jalan untuk dekat dengan Allah SWT kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kecuali lewat dan sebab Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan bahagia dan kita akan masuk surga Allah semuanya dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak akan ciptakan langit dan bumi, Allah nggak akan ciptakan arsy, Allah nggak akan ciptakan Adam, Allah nggak akan ciptakan nabi-nabi yang lain. Itu semua karena Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya Allah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, rafa'na laka zikrak. Wahai Muhammad, aku angkat, aku tinggikan namamu. Sehingga di surga dikatakan tidak ada tiang surga, pintu surga kecuali tersanding di situ nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Nabi Muhammad bukan nama Allah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tapi dengan nama Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita bangga sebagai umatnya. Harusnya kita jadikan idola nomor satu. Harusnya kita ngefan kepada beliau. Kok kita ngefan kepada yang lain? Kok kita memilih yang lain? Kok kita menjauh daripada Nabi Muhammad? Dan Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah kepada kita memudahkan umat Nabi Muhammad untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dari apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, semuanya yang terbaik, semuanya yang paling istimewa. Akhlak Nabi Muhammad, akhlak paling istimewa dibanding akhlak Nabi yang lain, apalagi yang bukan Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad, semuanya mukjizat Nabi yang sebelumnya kalah kalau dibandingkan mukjizat dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa aja merengek-rengek sama Allah untuk mau melihat Allah, memandang Allah sementara, enggak diberi. Masih untung merengek untuk diberikan oleh Allah kenikmatan bisa mendengar suaranya Allah Nabi Musa. Tapi yang lain nabi-nabi enggak diberikan itu. Hanya Nabi Musa yang bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya mendengarkan suara Allah saat Mi'raj, sekaligus memandang zatnya Allah yang diangan-angankan oleh Nabi Musa tanpa meminta. Nabi Muhammad enggak meminta, tapi Allah yang meminta. Kalau Nabi Musa khatib, Nabi Muhammad makhtub. Nabi Musa meminang Allah, tapi Nabi Muhammad dipinang sama Allah. Nabi Muhammad talib meminta, Nabi Muhammad matlub, tapi diminta sama Allah SWT. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, ini nama anak rahmatun muhda, aku ini katanya Nabi Muhammad rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian.
Beruntung kalian umat Nabi Muhammad dapat rahmat hadiah dari Allah dengan Nabi Muhammad. Bi akrami rusuli kuna akramal umami, karena sebab manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul paling mulia, kita menjadi manusia dan umat yang paling mulia. Enggak ada surga yang boleh dimasuki oleh umat siapapun kecuali umat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu masuk surga. Yang dulu yang lain antri dulu. Umat Nabi Muhammad masuk surga, baru umat yang lain bisa masuk surga. Apa karena kita yang mulia sebagai umat Nabi Muhammad? Bukan. Kita banyak dosa, bahkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada dosa umat yang terdahulu. Tapi kemuliaan itu didapatkan karena kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedekatan dan cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan bersama beliau, berakhlak dengan akhlak beliau, menyenangkan hati beliau dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan hati kita, dengan niat-niat kita, dengan ilmu yang kita cari di sini. Dan kita semua niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Menyenangkan Nabi Muhammad berarti menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita insyaallah bermimpi Nabi Muhammad dan dalam keadaannya qada ataupun manam, dan semoga kita insyaallah disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai umur kita di dunia ini dalam keadaan setelah panjang umur insyaallah fi khair wa afiyah. Dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT murafaqah Nabi Muhammad fi jannatil firdaus ala hadhihi niyya wa la kunni salihah jami'an li khairatil dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.